Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Syakira dengan NIM 2313010184. Baiklah, di sini saya akan mengulas pembahasan kasus KDRT secara normatif dan empiris. Baiklah, mari kita simak video berikut ini. Seorang ibu rumah tangga berinisial SM, 48 tahun, ditemukan meninggal dunia dengan tubuh penuh luka di Desa Boro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Selasa 3 Februari. Korban diduga meninggal dunia akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya sendiri berinisial R, 44 tahun. Insiden tersebut kini ditangani oleh Satreskrim Polres Blitar untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Informasi selengkapnya terkait dengan kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Mataraman, rekan Samsul Hadi. Silakan laporan Anda. Ya, baik. Selamat sore, Anggra. Dan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia terjadi di Desa Boro, Kecamatan Selorjo, Kabupaten Blitar pada Selasa 3 Februari 2026. Peristiwa itu diketahui sekitar pukul 7 pagi ketika korban dibawa ke ke Puskesmas Desa Boro, Kecamatan Selorjo, Kabupaten Blitar. Ketika dilakukan pemeriksaan awal oleh tim medis Puskesmas, jadi ditemukan beberapa luka pada bagian tubuh korban, antara lain di bagian kepala, leher, dan di bagian punggung. Karena curiga, lalu petugas dari tim medis Puskesmas Boro melaporkan hal itu kepada Kepala Desa Boro. Setelah Kepala Desa datang ke lokasi, mengecek dan mengetahui ada kejanggalan, kemudian Kepala Desa melaporkan kasus itu ke Polsek Selorjo dan dilanjutkan ke unit PPA Satreskrim Polres Blitar. Kemudian tugas datang ke lokasi, ke TKP kejadian maupun ke Puskesmas untuk memastikan kematian korban. Dan hasil olah TKP sementara memang diduga kuat bahwa korban ini meninggal karena kekerasan dalam rumah tangga atau menjadi korban KDRT oleh suaminya sendiri. Dan akhirnya polisi melakukan pengamanan di lokasi dan juga sudah mengamankan terduga pelaku KDRT, yaitu suami korban sendiri, dan sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan di unit PPA Satreskrim Polres Blitar. Baiklah, setelah kita lihat dan simak video cuplikan sedikit tadi, marilah kita memasuki pembahasannya, yaitu tentang KDRT. KDRT secara normatif menurut hukum dan agama, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang menimbulkan kekerasan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran dalam lingkungan keluarga yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga lainnya. Secara hukum, KDRT itu dilarang di Indonesia dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, selanjutnya KDRT secara empiris atau menurut kenyataan di masyarakat. Nah, setelah kita lihat dari video yang telah kita tonton tadi, saya perlihatkan tadi, maka dalam kehidupan masyarakat, kasus KDRT ini masih sangat sering terjadi. Bahkan bentuknya tidak berupa pemukulan atau kekerasan fisik saja, tetapi juga bentuk kekerasan verbal seperti ancaman, penghinaan, pemaksaan hubungan seksual, dan bahkan penelantaran ekonomi terhadap anggota keluarga lainnya. Salah satu contohnya yaitu yang sering terjadi seperti seorang suami mengalami tekanan ekonomi. Nah, kemudian melampiaskan emosinya itu kepada anggota keluarga, terutama kepada istri dan anaknya. Nah, akibatnya istri ini mengalami luka fisik, trauma psikologis, serta mengalami ketakutan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Nah, dalam beberapa kasus, korban memilih untuk diam karena merasa malu, karena takut dan khawatir terhadap kondisi anak-anaknya untuk kedepannya. Nah, fakta di masyarakat ini telah menunjukkan bahwa banyak korban KDRT itu yang
tidak segera melaporkan dan menganggap kekerasan dalam rumah tangga itu sebagai urusan pribadi keluarga. Menurut mereka itu adalah sebuah aib keluarga, padahal itu sudah mengancam, secara tidak langsung sudah mengancam gitu. Nah, KDRT ini merupakan pelanggaran hukum dan dapat diproses secara pidana. Kadang seorang istri itu takut akan suaminya dipidanakan, tetapi dia tidak memikirkan akan untuk kedepannya bagaimana jika kekerasan ini tidak diadili. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.